Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rapi dengan NIM C1C022146. Baiklah, mungkin ini pertemuan yang kelima dengan materi yang keenam, yaitu skala pengukuran dan pengukuran variabel. Oleh dosen pengampu Dr. Wirmi Eka Putra, SEMSI, CIKNR, CSRS. Baiklah, langsung saja tanpa berlama-lama kita masuk ke materinya, yaitu yang pertama, definisi skala pengukuran. Apa itu definisi skala pengukuran? Skala pengukuran adalah penentuan atau penetapan skala atas suatu variabel berdasarkan jenis data yang melekat dalam variabel penelitian. Pengukuran merupakan aturan-aturan pemberian angka untuk berbagai objek sedemikian rupa sehingga angka ini mewakili kualitas atribut. Skala pengukuran merupakan acuan atau pedoman untuk menentukan alat ukur demi memperoleh hasil data kuantitatif. Misalnya, alat ukur panjang adalah meter, berat adalah kilo, ton, kuintal, dan sebagainya. Baik, langsung masuk ke materi selanjutnya, yaitu jenis-jenis skala pengukuran. Jenis yang pertama yaitu ada skala Likert, yang kedua yaitu skala Goodman, yang ketiga yaitu semantik diferensial, yang keempat rating scale. Dari keempat jenis-jenis skala pengukuran tersebut, yang pertama yaitu saya akan menjelaskan sedikit tentang 4 skala pengukuran tersebut, yaitu skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dalam penelitian, fenomena sosial ini telah ditetapkan secara spesifik oleh peneliti, yang selanjutnya disebut sebagai variabel peneliti. Dengan skala Likert, maka variabel yang diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Yang kedua yaitu skala Goodman. Skala pengukuran dengan tipe ini akan didapat jawaban yang tegas, yaitu iya atau tidak, benar atau salah, pernah atau tidak pernah, positif atau negatif. Dalam skala Goodman hanya ada 2 interval, yaitu setuju atau tidak setuju. Penelitian menggunakan skala Goodman dilakukan bila ingin mendapatkan jawaban yang tegas terhadap suatu permasalahan yang ditanyakan dan lain-lainnya. Dan yang ketiga yaitu semantik diferensial. Skala pengukuran yang berbentuk semantik diferensial dikembangkan oleh Osgood. Skala ini juga digunakan untuk mengukur sikap, hanya bentuknya tidak pilihan ganda maupun checklist data. Yang diperoleh adalah data interval. Dan biasanya skala ini digunakan untuk mengukur sikap atau karakteristik tertentu yang dipunyai oleh seseorang. Selanjutnya yang keempat yaitu rating scale. Dari ketiga skala pengukuran seperti yang telah dikemukakan tersebut, data yang diperoleh semuanya adalah data kualitatif yang kemudian dikuantitatifkan. Tetapi dengan rating scale, data mentah yang diperoleh berupa angka kemudian ditafsirkan dalam pengertian kuantitatif. Responden menjawab senang atau tidak senang, setuju atau tidak setuju, pernah atau tidak pernah adalah merupakan data kualitatif. Dalam skala model rating scale, responden tidak akan menjawab salah satu dari jawaban kualitatif yang telah disediakan, tetapi menjawab salah satu jawaban kuantitatif yang sudah disediakan. Baik, materi selanjutnya yaitu pengukuran variabel. Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek, atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu
yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Langsung saja masuk yang ke pertama, yaitu skala nominal. Apa itu skala nominal? Skala nominal atau nominal scale adalah skala yang memungkinkan peneliti untuk menempatkan subjek pada kategori atau kelompok tertentu. Digunakan untuk apa? Mengklasifikasikan objek baik individu maupun kelompok, misalnya berdasarkan kategori, gender, laki-laki dan perempuan, agama, pekerjaan, area geografis, dan lain-lainnya. Dalam mengidentifikasi, kategori digunakan simbol-simbol berupa angka sebagai label kategori sederhana tanpa nilai intrinsik. Yang kedua yaitu skala ordinal. Apa itu skala ordinal? Skala ordinal atau ordinal scale tidak hanya mengkategorikan variabel-variabel yang menunjukkan perbedaan di antara berbagai kategori, tetapi juga mengurutkan ke dalam beberapa cara. Untuk apa digunakannya? Yaitu untuk memberikan informasi tentang jumlah relatif karakteristik berbeda yang dimiliki oleh objek atau individu tertentu. Baik, selanjutnya yaitu yang keenam, itu skala interval. Apa itu skala interval? Skala interval atau interval scale adalah skala yang mempunyai karakteristik seperti yang dimiliki skala nominal dan ordinal, ditambah dengan interval yang tetap yang memungkinkan kita melakukan operasi aritmatika tertentu terhadap data yang dikumpulkan dari responden. Untuk apa digunakannya? Yaitu digunakan untuk menentukan perbedaan, urutan, dan kesamaan besaran perbedaan dalam variabel. Selanjutnya yang keempat yaitu skala rasio. Apa itu skala rasio? Skala rasio atau rasio scale mempunyai semua karakteristik yang dipunyai oleh skala nominal, skala ordinal, maupun skala interval, dengan kelebihan mempunyai nilai 0 empiris absolut. Lalu, apa-apa saja skala yang sering digunakan dalam suatu riset bisnis? Yang pertama yaitu skala penilaian grafis, yang kedua yaitu konsensus, yang ketiga yaitu skala multidimensi. Apa itu skala penilaian grafis? Skala penilaian grafis adalah representasi grafis membantu responden untuk menunjukkan skala jawaban mereka terhadap pertanyaan tertentu dengan menempatkan tanda pada titik yang tepat pada garis. Selanjutnya yaitu ada skala konsensus. Skala juga dapat dikembangkan melalui konsensus, di mana peneliti memilih item tertentu dalam pandangannya, mengukur konsep yang relevan. Item-item dipilih terutama berdasarkan pada relevansinya. Skala konsensus tersebut dikembangkan setelah item yang dipilih telah diperiksa dan diuji validitas dan reliabilitasnya. Selanjutnya yang terakhir yaitu skala lainnya. Ada juga yang beberapa metode skala lanjutan seperti skala multidimensi, di mana objek, orang, atau keduanya secara visual diskalakan dan dianalisis konjian dilakukan. Baik, itulah tadi penjelasan singkat tentang skala pengukuran dan skala pengukuran variabel.